Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara cepat melunasi cicilan kredit dan apa saja keuntungannya kalau kita bisa mempercepat cicilan kredit ya teman-teman. Tentunya di antara kita ya teman-teman masih ada banyak yang mempunyai cicilan, baik itu cicilan kendaraan bermotor, cicilan kredit rumah, cicilan kredit barang, baik apa barang elektronik dan sebagainya ya teman-teman. Tentunya teman-teman yang mempunyai banyak cicilan ini kan pengen lunas tepat waktu dan sebagainya. Nanti kita jelaskan apa saja keuntungannya kalau kita bisa mencicil tepat waktu, kalau bisa bagaimana caranya kita bisa cepat melunasi sebelum jatuh tempo ya teman-teman. Maksudnya sebelum jatuh temponya, misalkan 6 bulan, sebelum 6 bulan kita sudah bisa lunas. Tentunya di antara kita ini yang mempunyai cicilan kan sudah pasti barang pasti pengen cicilannya itu segera lunas, apapun itu cicilannya ya. Nah, bagaimana caranya agar kita cicilannya cepat lunas? Yang pertama adalah kita jangan menunda-nunda waktu pencicilan. Misalkan jatuh temponya tanggal misalkan jatuh temponya tanggal 30 per bulannya, ya kita usahakan tepat waktu tanggal 30 ya. Mepet-mepetnya misalkan pahit-pahitnya kita tidak bisa mempercepat waktu pembayarannya, maksudnya tidak bisa mempercepat kita melunasinya ya, seenggaknya nanti pas misalkan jatuh tempo 6 bulannya, ya 6 bulan kemudian kita sudah lunas pada waktunya. Jangan juga menunda-nunda waktu cicilan, karena menunda-nunda waktu cicilan itu akan merugikan diri kita sendiri. Seperti apa merugikannya? Contoh, waktu bisa jadi molor ya. Yang harusnya 6 bulan bisa molor bisa menjadi 8 bulan sampai dengan 10 bulan itu karena kalau kita menunda-nunda cicilan. Nah, bagaimana cara kita mempercepat cicilan ini? Yang pertama adalah membayar tepat waktu tadi sudah ya. Yang kedua adalah kalau misalkan cicilan sudah jalan 2 bulan, kita ada rezeki ya, tutup misalkan jangka waktunya 6 bulan ya, tutup yang 4 bulan itu. Nah, keuntungannya kita menutup 6 bulan itu, yang pertama kita bisa nego kepada lembaga pembiayaan terserah itu ya, misalkan pembiayaannya perorangan atau ke leasing, ya kita bisa nego ke mereka diskon atau potongan cicilannya, Pak, Bu, saya akan menutup sisa angsuran di bulan kedua ini yang 4 bulan kemudian. Bagaimana saya mendapatkan potongan cicilan atau enggak? Nah, saya mendapatkan potongan cicilan berapa misalnya gitu ya. Itu juga lembaga lembaga pembiayaan itu juga mempertimbangkan potongan tersebut ya teman-teman. Saya juga sebagai pelaku usaha kredit, kalau ada customer yang ingin membayar lunas sebelum pada waktunya, jika saya juga memberikan potongan ya. Tentunya itu juga untuk pelaku usaha kredit sendiri, mereka juga senang karena apa ya, perputaran uang modalnya itu dipercepat, itu juga senang. Biarpun untungnya nggak banyak, kita juga ngasih potongan ke mereka, itu juga senang. Saling menguntungkan antara customer dan pelaku usaha pembiayaan tersebut. Nah, seperti itu. Itu pastilah dapat potongan berapapun itu, pasti dapat potongan kalau kita membayar sebelum pada waktunya. Nah, seperti itu. Itu cara mempercepat juga waktu pencicilannya, mempercepat juga waktu pembayarannya, seperti itu. Nah, kemudian keuntungan apa sih yang kita dapatkan kalau kita bisa mencicil sebelum waktunya atau bisa melunasi sebelum pada waktunya? Misalkan jangka waktu 6 bulan, dalam tempo 3 bulan kita sudah bisa melunasi. Yang pertama adalah skor kredit kita bagus. Nah, kalau skor kredit kita bagus di lembaga pembiayaan manapun, insya Allah kedepannya kalau kita misalkan butuh untuk pembiayaan apa ya, misalkan kendaraan bermotor, kita butuh cepat mendesak dan sebagainya, mereka juga nggak pikir-pikir kok untuk menyetujui atau meng-approve pengajuan kredit kita itu. Mereka juga tidak segan-segan langsung menyetujui itu aja ya teman-teman. Karena apa ya? Karena mereka sudah percaya kepada kita. Kepercayaan itu susah dibangun. Kalau orang sekali nggak percaya ya susah. Kalau orang susah percaya kita, ya kita tinggal beritahukan kebutuhan kita, ya mereka akan berusaha mencarikan seperti itu karena kita sudah dipercaya oleh lembaga pembiayaan tersebut. Nah, kalau itu keuntungannya ya. Keuntungan yang kedua ya, barang yang kita inginkan itu segera dimiliki secara sah, maksudnya secara lunas, dan kita sudah bisa berpikir ke depan itu kebutuhan apa lagi yang harus kita penuhi. Itu kita sudah, kalau misalkan cicilan sudah selesai kan kita juga sudah plong, nggak ada beban seperti itu. Nah, kemudian keuntungan yang selanjutnya adalah kita bisa mendapat potongan atau diskon
dari lembaga pembiayaan ya. Tentunya kita juga kalau bisa melunasi secara cepat ya kita juga mendapatkan diskon berapapun itu ya tergantung kebijakan dari lembaga pembiayaan masing-masing. Kalau saya biasanya saya kasih diskon kurang lebihnya 10% ya itu dari total cicilannya seperti itu kan lumayan ya. Sebelum jatuh tempo kita sudah mendapatkan potongan ya lumayan ya 10% kan dari kalau dari total utang kita kan juga lumayan ya seperti itu. Ya jangan dipandang 10%-nya karena ya namanya juga potongan itu tergantung kebijakan dari lembaga pembiayaan masing-masing. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kalau kita mau melunasi, misalkan kita ada yang cicilannya itu banyak di beberapa tempat, prioritaskan cicilan yang paling besar dulu yang dilunasi. Kenapa? Karena cicilan yang besar itu bunganya juga besar seperti itu. Kalau kita prioritaskan yang besar-besar dulu, nanti yang kecil, yang ringan-ringan ini juga tidak akan membebani yang lain. Kalau kita kayak yang ringan-ringan dulu kita bereskan, ternyata yang besar ini kita dibiarkan gitu aja, yang besar ini akan menjadi beban seperti itu. Jangan seperti soal ulangan ya atau ujian ya. Kalau soal ulangan kalau yang mudah-mudah dulu kita kerjakan. Nah kalau di dunia nyata ini ya beban yang besar dulu kita atasi, misalkan cicilannya ada yang 900 terus yang lain cuman 200 300 ya yang 900 dulu ini kita lunasi. Nah nanti yang cicilan yang di bawah ini untuk kedepannya lebih ringan ya teman-teman, seperti itu kira-kiranya. Nah sekarang ada pertanyaannya adalah seperti ini, biasanya Bang, saya nggak bisa nih mempercepat angsuran karena ya uang saya pas-pasan hanya itu aja, pemasukan saya itu aja, terus solusinya bagaimana? Nah pertanyaan seperti ini ya kira-kira jawabannya adalah ya usahakan kalau memang pemasukannya segitu aja, belum ada untuk menutup misalkan sisa angsuran yang masih jangka waktunya panjang, ya usahakan itu tepat waktu aja. Maksudnya kalau kita jatuh temponya tanggal 8 ya per tanggal 8 terus saja kita bayar. Seenggaknya kalau kita tidak bisa membayar lebih cepat ya seenggaknya pas pada waktunya kita pelunasan, pas pada waktunya jatuh temponya lunas, yaitu kita seenggaknya ya lunas tepat pada waktunya, itu aja sudah bagus ya. Itu juga mempertahankan skor kredit kita, mempertahankan nama baik kita, dan juga menjaga kepercayaan orang yang telah percaya kepada kita ya, mempercayakan kredit kepada kita ya teman-teman. Seperti itu kira-kiranya, sedikit wawasan, sedikit sharing ilmu untuk kita semua. Mudah-mudahan yang ilmunya sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.